Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam satu topik ya, untuk akuntansi biaya 2, yaitu terkait dengan analisis laba kotor, gross profit analysis. Apa yang menyebabkan berubahnya harga laba kotor ini, ya, dan bagaimana cara mencarinya. Nah, khusus untuk menentukan ya perubahan laba kotor ini, kita bisa membandingkan antara yang dibudgetkan dengan yang sesungguhnya, atau antara data tahun yang lalu dengan tahun yang berjalan. Ya. Nah, lebih jauh kita bisa melihat di sini terkait dengan analisis laba kotor ini, tentunya bahwa di dalam laba kotor ini kita bisa melihat bahwa untuk kaitannya dengan apa yang menyebabkan berubahnya laba kotor atau perubahan dalam laba kotor gross profit ini ya perlu dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau terjadi kenaikan maupun juga perubahan yang merugikan atau terjadinya penurunan. Pada dasarnya perubahan laba kotor itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor penjualan, kemudian juga faktor harga pokok penjualan. Nah, laba kotor itu sendiri bisa diketahui dengan cara menyelisihkan antara penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kemudian ya, untuk hasil penjualan ini dapat disebabkan berubahnya oleh pertama ya, perubahan harga jual persatuan produk. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau yang dihasilkan. Kemudian untuk perubahan harga pokok penjualan, ini dapat disebabkan oleh perubahan harga pokok rata-rata persatuan dan juga perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual. 4 faktor penyebab ya berubahnya laba kotor ini, yang pertama adalah perubahan harga jual atau sales price variance. Kemudian juga perubahan kuantitas produk yang dijual atau sales volume variance. Lalu juga perubahan yang ketiga ya, perubahan harga pokok penjualan persatuan produk ya, dalam hal ini cost price variance. Lalu yang terakhir adalah perubahan kuantitas harga pokok penjualan atau cost volume variance. Jadi di dalam hal ini tentu ya, ketika kita berbicara mengenai analisis laba kotor, khususnya ini untuk perusahaan yang menjual satu jenis produk, di sini ada 4 selisih yang terjadi, yaitu sales price variance, yang kedua sales volume variance, yang ketiga cost price variance, dan yang keempat adalah cost volume variance. Yang pertama, untuk sales price variance, perubahan harga jual, yaitu adanya perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan yang dibudgetkan atau harga jual tahun sebelumnya ya. Jadi dalam hal ini tentu formulasinya untuk sales price variance ini, harga jual ya dalam hal ini tentu persatuan produk yang sesungguhnya dikurangi dengan harga jual yang dibudgetkan dikalikan dengan kuantitas volume produk yang sesungguhnya dijual ya. Jadi dalam hal ini tidak sulit. Kemudian apabila harga jual ya yang sesungguhnya ini dikurangi dengan harga jual yang dibudgetkan menunjukkan angka yang positif, berarti adanya kenaikan harga artinya menguntungkan. Sebaliknya bila harga jual sesungguhnya dikurangi dengan harga jual menurut standar atau yang dibudgetkan negatif, berarti ada penurunan harga jual dan menunjukkan tentu keadaan yang merugikan. Nah, tetapi dalam hal ini perlu diingat bahwa hal ini bukanlah merupakan rumusan matematis, gitu ya. Jadi bisa saja sebetulnya harga jual yang dibudgetkan itu didahulukan, kemudian dikurangi dengan harga jual yang sesungguhnya. Ya, jadi untuk positif negatif, tentunya ya kalau harga jual sesungguhnya yang didahulukan, harga jual yang dibudgetkan didahulukan, dikurangi dengan harga jual sesungguhnya, ini tentu bukan merupakan rumusan matematis, artinya tanda positif ataupun negatif tidak berarti menunjukkan ya kenaikan ataupun
penurunan atau dalam hal ini kerugian. Kemudian yang kedua, sales volume variance. Perubahan kuantitas produk yang dijual tentunya, yaitu adanya perbedaan antara kuantitas produk yang direncanakan tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual atau direalisir. Jadi formulasinya adalah kuantitas ya. Di sini produk yang dijual sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas produk yang dianggarkan atau dibudgetkan atau tahun sebelumnya dikalikan dengan harga jual yang dibudgetkan atau harga jual standar, boleh-boleh saja lah ya, Anda mengatakan harga jual standar ya, atau harga jual tahun sebelumnya. Kemudian bila K2 dikurangi dengan K1 atau kuantitas ya dalam hal ini yang sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas yang dibudgetkan menghasilkan angka positif, berarti adanya peningkatan penjualan atau dengan kata lain menguntungkan. Demikian sebaliknya, ketika kuantitas sesungguhnya ternyata ya dikurangi dengan kuantitas yang dianggarkan atau dibudgetkan itu negatif, maka tentu menunjukkan adanya penurunan kuantitas penjualan. Artinya dalam hal ini merugikan. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk cost price variance, perubahan harga pokok penjualan persatuan produk, ya ini adanya perbedaan tentunya antara harga pokok penjualan persatuan produk menurut budget atau tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. Artinya dalam hal ini harga pokok penjualan yang sesungguhnya dikurangi dengan harga pokok penjualan menurut budget atau tahun sebelumnya dikalikan dengan kuantitas tentu sesungguhnya. Ya, jadi dalam kaitan ini tentunya ya tidaklah sulit untuk mencari cost price variance. Bila harga pokok penjualan dalam hal ini yang sesungguhnya dikurangi dengan harga pokok penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya positif, adanya kenaikan biaya harga pokok artinya merugikan. Ya, demikian juga sebaliknya. Ketika negatif berarti menguntungkan. Kemudian yang keempat, cost volume variance, yaitu adanya perubahan harga pokok penjualan karena adanya perubahan kuantitas volume yang dijual atau yang diproduksi. Jadi dalam hal ini formulasinya adalah kuantitas yang sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas yang dibudgetkan dikalikan dengan harga pokok penjualan per unit tentu dalam hal ini yang dibudgetkan. Jika harga pokok dalam hal ini harga pokok menurut budget dengan harga pokok sama dengan harga pokok sesungguhnya sama dengan harga pokok persatuan menurut budget ini ya, tentunya dalam hal ini tidak terjadi kerugian ataupun tidak terjadi selisih ya. Bila K2 dikurangi dengan K1 ini positif ternyata ya merugikan dan sebaliknya. Ya, ini suatu kondisi yang mudah untuk dibedakan antara yang merugikan dan yang menguntungkan. Contoh tahun 2013, 2014 di mana di sini terjadi perubahan ya, baik itu untuk penjualan neto, harga pokok penjualan, laba kotor, kuantitas terjual, lalu harga jual persatuan, kemudian juga harga pokok persatuan. Di sini kita bisa melihat gitu ya bahwa masing-masing ya untuk penjualan ini dari tahun 2013-2014 ini ternyata ada perubahan 53.000 ya, harga pokoknya pun sama ya, di sini ada perubahan 31.000, lalu juga laba kotornya ya. Di sini 21.875 perubahannya ya. Demikian juga terkait dengan kuantitas yang terjual. Harga pokok penjualan per unitnya juga di sini diketahui ya. Harga pokok persatuannya juga dalam kaitan ini tentu diketahui pula ya. Jadi baik harga jual maupun juga harga pokok per satuan atau per unitnya. Nah, di sini tentu dengan mudah ya bisa kita hitung gitu untuk masing-masing selisih yang terjadi. Yang pertama adalah selisih harga jual atau sales price variance ya. Di sini tentunya bisa diketahui ya harga jual sesungguhnya ini 220, kemudian harga jual menurut budget atau tahun 2013 ini ya sebagai tahun sebelumnya 200 dikalikan dengan kuantitas yang sesungguhnya yaitu 1.100 sehingga diperoleh laba dalam hal ini 23.000 ya. Demikian juga untuk selisih volume penjualan atau sales volume variance ya. Dalam hal ini tentu kuantitas
sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya dikalikan dengan harga jual tahun sebelumnya, ya. Jadi 1.150 dikurangi dengan 1.000 maka dikalikan dengan 200 maka diperoleh 30.000 laba, ya. Nah, kemudian untuk selisih harga pokok penjualan atau cost volume variance, di sini kita bisa mengetahui pula bahwa harga pokok penjualan, ya, dalam hal ini yang sesungguhnya dikurangi dengan harga pokok penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya dikalikan dengan kuantitas, ya. Dalam hal ini tentu yang sesungguhnya, ya. Jadi 157,50 dikurangi 150 dikalikan dengan 1.150 sehingga diperoleh 8.625 rugi, ya. Demikian juga untuk selisih volume harga pokok penjualan atau cost volume variance, ya. Dalam hal ini kuantitas sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas tahun sebelumnya atau yang dibudgetkan dikalikan dengan harga pokok penjualan yang dibudgetkan, ya. 1.150 dikurangi 1.000 kali 150 sehingga diperoleh 22.500 rugi. Nah, untuk laporan laba kotor, ya, yang terjadi di sini, kalau kita lihat berdasarkan pada 4 selisih yang ada, gitu ya, di sini kenaikan penjualan ini disebabkan adanya kenaikan harga jual atau dicerminkan oleh sales price variance. Dalam hal ini 23.000. Lalu juga kenaikan kuantitas penjualan ini dicerminkan oleh sales volume variance 30.000, ya. Jadi jumlahnya 53.000. Demikian juga untuk kenaikan harga pokok, ya. Ini disebabkan oleh cost volume variance tentunya, ya. Cost price variance ini 8.625, kemudian juga kenaikan kuantitas harga pokok penjualan dicerminkan, ya, dalam hal ini dihasilkan 22.500 sehingga jumlahnya 31.125. Sehingga kenaikan laba kotor di sini sebesar 21.875. Nah, di sini tentunya angka ini, ya, harus matching dengan yang tadi kita ketahui, ya, di dalam perubahan laba kotor itu sendiri. Jadi 21.875. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, ya, untuk kasus di sini, contoh kasus, ya, ada kasus 1, kemudian juga ada kasus 2, gitu ya. Nah, ini saya kira sangat mudah sekali untuk dikerjakan oleh kita, ya, bahwa di dalam konteks pengerjaan kasus 1 ini, kita tentu bisa melihat, gitu ya, bahwa di sini tentu kita bisa mengetahui, ya, bahwa dalam kaitannya dengan kasus 1 ini tentu dengan mudah ini bisa kita lakukan, yaitu anggaran, ya, di sini, ya, kalau kita perhatikan anggaran dan realisasi PT Abadi tahun 2000 sekian, begitu, ya, di mana di sini kita bisa melihat ada anggaran, ada realisasi, hasil penjualannya adalah 3.000, ya, 712, realisasinya hanya 2,80 juta, ya. Ini harga pokoknya, kemudian laba kotor yang terjadi di sini, ya, baik anggaran maupun realisasi juga diketahui. Kemudian ada volume penjualannya, volume terjualnya yaitu 16.500, ya, dan realisasinya 14.000 unit, ya. Diminta, ya, kita untuk membuat dalam hal ini tentunya kaitannya dengan laporan, ya, perubahan laba kotor, ya. Nah, ini tentu, ya, tolong saja Anda nanti bisa mengerjakan soal ini karena ini sangat mudah sekali, gitu ya. Demikian juga untuk yang kasus 2, ya, untuk yang kasus 2. Jadi kita bisa menggunakan analisis selisih laba kotor. Jadi kalau selisih laba kotornya di sini diketahui ada 35.000 misalnya, ya, ini untuk PTX ini, maka kita bisa menganalisis ke dalam 4 selisih yang terjadi, yaitu sales price variance, kemudian sales volume variance, kemudian juga cost price variance, dan juga cost volume
varians, gitu ya. Nah, saya kira itu barangkali saudara-saudara sekalian ya, yang tentu dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan tolong saja nanti saudara-saudara mengerjakan ya dua soal tadi, gitu ya, karena ini tidak terlalu sulit untuk kita kerjakan, gitu ya. Dan tentunya seperti biasa, nanti setelah menyimak video ini, saudara-saudara sekalian diharuskan, gitu ya, untuk membuat semacam review atas video ini ya. Sekian, terima kasih. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.